Jemaat milik Kristus, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pertama pada hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Betapa hati kami meluap dengan ucapan syukur kepadamu ya Allah, yang kebaikannya tak mampu kami bayangkan dan tak mampu kami pikirkan. Sungguh luar biasa ya Tuhan kebaikan-Mu yang kami alami di dalam kehidupan ini. Dan hari ini kami mau merayakan Tuhan yang baik itu dengan memberikan diri kami. Kiranya kami menjadi jemaat-Mu yang juga baik kepada Tuhan, yang memberikan segenap diri kami, hidup kami kepada Engkau untuk memuliakan Engkau ya Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Kuasailah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, mengurapi kami, membawa kami menikmati hadirat Allah yang agung dan mulia itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang ku perlukan, menyatakan kebaikan. Haleluya. Terukur besar kasih setia. Katakan amin. Panjang dan lebarnya bumi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setianya, kasih setiamu besar selamanya. Dengan hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bukan bersorak memuji Engkau.
akan terukur, besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi dengan kasih langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya Tuhan. Seperti rusa yang haus, Engkau melihat Tuhan, aliran sungai. Kami rindu Kau Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, baik Tuhan. Kami tinggikan namamu. Nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau dan bawaku untuk lagi dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Pujian ini menjadi doa setiap kita yang hadir di hadapan Tuhan pagi ini. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sembah Dia. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, saya jemput kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Haleluya. Hadiratmu Tuhan,
menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami diizinkan menikmati kasih anugerah Tuhan di tempat ini. Engkau Allah yang sungguh besar. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami manusia berdosa. Dan Engkau yang melayakkan sehingga kami ada di tempat ini. Kami tahu itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami rindu menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman ini ke dalam tangan Tuhan. Sekiranya Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, sehingga kami dapat benar-benar hidup di dalam kebenaran firman itu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas, yang hanya akan Kau pakai untuk menjadi alat pemberitaan kebenaran firman ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Hendi Pujianto selaku kebetulan saya sebagai gembala Jemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus dan sebagai ketua yayasan di Gereja Kristen Kalam Kudus. Nah, Bapak Pendeta Denny ini senior saya, Bapak Ibu. Kami dulu sama-sama di satu gereja GBDI yang ada di tempat kami lahir, yaitu ada di satu desa namanya Desa Wotsogo ya, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Kami dibesarkan di sana. Cuman memang beliau waktu itu sudah senior, jadi udah kuliah duluan, saya masih sekolah minggu Bapak Ibu. Nah, saya ini dimentor sama adiknya beliau, namanya Pendeta Yoel ya. Jadi Pendeta Denny tiga-tiga menjadi pendeta saudaranya ya. Ada 3 bersaudara, 3-tiganya menjadi pendeta, luar biasa sekali. Dan saya dimentor sama adik beliau untuk masuk seminari, dan uniknya Bapak Ibu, ketika saya masuk seminari, kami masuknya barengan, beliau ambil S2 tapi saya ambil S1. Kami sama-sama masuk seminari Alkitab Asia Tenggara yang ada di Malang. Jadi beliau lulus duluan kan karena S2 cuma 2 tahun, saya 5 tahun. Di Pontianak ketemu lagi. Memang Tuhan luar biasa memimpin perjalanan pelayanan semua hamba-hambanya ya. Bapak Ibu, saya istri 1, anak 2 ya, jangan dibalik. Ini anak saya yang pertama, yang cewek, yang kedua yang cowok. Istri saya kebetulan hari ini ada pelayanan sehingga tidak bisa datang, begitu. Saya sendiri, dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, ya, gitu. Di sini juga ada salah satu pengurus yayasan yang selalu mendampingi saya, Pak Limanto. Hadir enggak? Tidak hadir ya. Beliau salah satu pengurus yayasan Kalam Kudus yang setia juga. Ada guru kami juga di sini, ada Madam Lena, begitu ya, suaminya tadi pelayanan. Oke Bapak Ibu, saya diberikan tema yaitu Roh Kudus mengajar jemaat untuk memelihara kesatuan. Ya, kita akan buka bagian Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Sudah dapat semua Bapak Ibu?
Kalau sudah, kita bangkit berdiri untuk menghargai pembacaan firman Tuhan. Kita baca bagian ini bersama-sama. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Satu bagian lagi Bapak Ibu, di pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 21 ya. Pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 21, sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukan dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu bicara tentang Roh Kudus mengajar jemaat untuk memelihara kesatuan. Ini bukanlah perkara yang mudah. Kita ketika bicara tentang kesatuan, itu bicara tentang sebuah tindakan di mana kita bersehati, betul? Nah, tentu sayang sekali kalau khotbah ini kemudian hanya menjadi pemahaman yang ada di atau sekedar kita tahu. Maka di awal saya ingin memberikan challenge atau tantangan kepada Bapak Ibu jemaat yang ada di tempat ini. Nanti setelah ibadah langsung ya, tanpa menunggu lama. Setelah ibadah, saya minta dengan sangat, tantangannya adalah Bapak Ibu menemui satu orang jemaat yang mungkin tidak pernah bertegur sapa, ya, atau mungkin jarang ngobrol, sapa mereka, ya. Tantangannya itu, ada yang senyum-senyum. Challenge nanti setelah ibadah, ya. Supaya apa? Ini bukan hanya sekedar khotbah belaka, tetapi dipraktekkan di dalam kehidupan jemaat kita. Setuju? Coba yang setuju angkat tangan. Oke. Ada yang enggak angkat tangan? Coba yang setuju angkat tangan, saya ulangi. Oke, berarti yang setuju nanti berjumpa dengan salah satu jemaat yang tidak pernah bertegur sapa atau jarang bertegur sapa ya. Oke. Bapak Ibu, ada sebuah novel. Ini ya, sorry. Ada sebuah novel yang berjudul boleh dikembalikan? Oke. Ada sebuah novel yang berjudul Desak. Desak ini adalah sebuah novel karya dari William Paul Young. Menceritakan kisah tentang sebuah ketakutan yang dialami oleh seorang ayah. Karena putri satu-satunya yang dia sayangi itu meninggal secara tidak wajar, Bapak Ibu. Meninggal secara tidak wajar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya masalah terbesar yang dihadapi oleh setiap kita bukan hanya tokoh yang ada di dalam Desak. Itu adalah sebuah ketakutan. Ketakutan itu adalah dampak dari dosa yang kemudian melanda seluruh umat manusia. Dan kata takut pertama kali itu muncul di dalam Alkitab ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa.
Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa inilah kemudian yang menjadikan relasi dia dengan Allah itu rusak, Bapak Ibu. Dan bukan hanya relasi dia dengan Allah rusak, tetapi relasi dia dengan sesama, yaitu dengan Hawa, dengan alam ciptaan yang lain pun menjadi rusak. Bayangkan kalau kondisi ini terjadi di dunia, maka mudahkah kita untuk mewujudkan sebuah kesatuan? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya, tentu tidak. Kesatuan bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Kesatuan adalah sebuah upaya yang begitu sulit untuk dilakukan, dan tentu saja kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk mewujudkan hal ini tanpa Allah intervensi di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan campur tangan Allah. Kita membutuhkan Dia yang menyatakan dirinya dan mengubahkan setiap hati kita manusia yang penuh dengan dosa itu, Bapak Ibu. Maka seorang ayah yang bernama Max yang sangat terpukul dengan pembunuhan sadis yang dialami putrinya Missy, dia mengalami kemarahan yang tidak tertahankan di dalam hidupnya. Dia terbelenggu dengan sebuah kesedihan yang sangat besar. Dan ada satu pertanyaan yang ada di dalam hatinya yang terus bergejolak menghantui dia. Mengapa aku memiliki begitu banyak ketakutan di dalam hidupku? Ketakutan inilah yang kemudian menjadikan dia cemas, sedih, menjadikan dia marah, kecewa, dan lain sebagainya. Maka di dalam buku ini ada sebuah jawaban yang kemudian mengubahkan hati yang bernama seorang Max ini. Karena kamu tidak percaya bahwa kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengasihi kamu. Orang yang hidup dengan ketakutan tidak akan menemukan kemerdekaan di dalam kasih-Ku. Selama ketakutan-ketakutan itu mendapat tempat dalam hidupmu, kamu tidak bisa percaya bahwa aku baik, dan hatimu tidak bisa memahami betapa dalamnya aku mengasihi kamu. Kamu dapat bernyanyi tentang hal itu, kamu dapat membicarakannya, tetapi kamu tidak memahaminya. Bapak Ibu, di akhir dari kisah Max di dalam buku tadi, ya, Max mengalami yang namanya kehidupan yang diampuni oleh Tuhan. Sampai akhirnya dia menerima keadaannya yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan ketakutan, dan kemudian dia benar-benar mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa kasih Allah itu melampaui dari segala hidupnya. Kasih Allah itu menembus hatinya sehingga mengubah hidupnya yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kemarahan, iri hati, dengki. Kemudian diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang penuh dengan kasih Allah. Hati yang penuh dengan iman dan percaya bahwa Allah memegang kendali seluruh kehidupan yang dimiliki oleh Dia. Bapak Ibu, bukankah setiap kita di tempat ini juga tidak ada beda dengan Max? Kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, iri hati mungkin. Dan itu semua memang akibat dari dosa yang begitu membelenggu hidup kita. Sehingga seolah-olah kita tidak bisa lepas dari semua hal tersebut. Kita merasa bahwa diri kita tidak mampu untuk keluar dari kondisi itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang dialami Max, saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Ingatlah, ada pribadi yang tidak terlihat, yang senantiasa rindu untuk mengulurkan tangan menolong dan menyertai kita. Siapa pribadi yang tidak terlihat itu?
Dia adalah Allah. Allah yang selalu menyertai dan menolong kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang serupa juga diungkapkan Yesus di dalam perikop yang tadi kita baca. Dalam pertemuan terakhir Tuhan Yesus dengan muridnya, sebelum Tuhan Yesus disalib, Yesus menyampaikan salam perpisahan kepada para murid pada waktu itu. Apa salam perpisahan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid yang ada pada waktu itu, Bapak Ibu? Dia mengatakan, ke tempat aku pergi kamu tidak mungkin datang. Coba bayangkan, kita sudah nyaman, tenang, hidup damai bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau pergi. Itu tentu sesuatu yang sangat menakutkan sekali bagi para murid pada waktu itu. Dia mau ditinggalkan. Mereka mau ditinggalkan oleh para murid pada waktu itu. Dan tentu saja ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dialami oleh para murid yang tentu pada waktu itu mengharapkan kehadiran Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan mereka. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan kemudian Dia akan datang kembali kepada mereka dan tinggal bersama mereka dengan cara yang melampaui kehadiran fisik, dengan mengirimkan penolong yang lain, yaitu siapa? Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji akan ada seorang penolong yang lain yang akan dihadirkan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga kembali kepada Bapa. Nah, penolong yang lain di sini dikatakan sebagai Parakletos. Parakletos yaitu penolong, menunjukkan bahwa ini adalah seorang pribadi yang penting, yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh setiap mereka, sehingga mereka akan aman bersama penolong tersebut. Nah, di dalam ayat 26 tadi, pasal 14 yang kita baca, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugas dari penolong yaitu Roh Kudus yang akan hadir kemudian adalah mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan mereka tentang apapun yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Bapak Ibu, Roh Kudus akan mengingatkan mereka akan ajaran Kristus. Ini merupakan janji yang digenapi pada waktu Tuhan memberi mereka pengilhaman pada waktu mereka menuliskan kitab suci. Tetapi menarik sekali kalau kita memperhatikan perikop-perikop ini, Bapak Ibu. Di pasal berikutnya Tuhan Yesus mengajarkan satu perintah yang sangat penting untuk menjadi perhatian para murid yang pada waktu itu sedang mengalami ketakutan, yang pada waktu itu sedang mengalami kesedihan. Ajaran apa itu? Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid tentang sebuah perintah yang penting, yaitu tentang mengasihi. Di tengah-tengah kondisi yang sangat mencekam pada malam itu, ada sebuah perintah yang Allah ingin berikan kepada mereka, yaitu saling mengasihi. Bapak Ibu, ini bukan sekedar perintah biasa. Tuhan Yesus paham benar kalau mereka, para murid, tidak ada Tuhan Yesus, kehidupan mereka akan sangat kacau. Maka Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah untuk mereka saling mengasihi. Ini adalah perintah yang sangat penting yang diulang-ulang Tuhan Yesus di malam itu. Seperti aku mengasihi Bapa, kamu juga harus saling mengasihi. Bapak Ibu,
Di balik perintah ini Tuhan Yesus paham ada sebuah alasan. Sehingga Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada mereka. Tanpa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang saling menyerang, iri, penuh dengan konflik satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, tanpa kehadiran Tuhan Yesus, maka akan ada perpecahan di antara mereka. Para murid adalah orang-orang yang berbeda di dalam karakter. Mereka berbeda di dalam idealisme. Dan ketika mereka berkumpul, maka konflik itu akan terjadi di dalam hidup mereka. Maka perintah untuk saling mengasihi itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan tidak hanya sampai di situ, Tuhan Yesus juga menjanjikan penghibur yang akan menolong mereka untuk mereka dapat menjalani kasih yang benar. Bapak Ibu, di ayat yang ke-20 pasal 17 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi perintah untuk satu, itu merupakan perintah yang sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus mendoakan hal ini. Bukan hanya untuk para murid, tetapi untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Untuk Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini dan juga untuk saya. Kita diminta untuk menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Yesus yang adalah satu. Dengan kata lain Bapak Ibu, sesungguhnya hidup mengasihi antara satu dengan yang lain sebagai saudara seiman di dalam jemaat ini, itu adalah hal yang paling utama, hal yang paling penting dari seluruh hukum yang telah dinyatakan Allah kepada kita. Dan itu artinya kalau kita tidak mengindahkan hukum ini, sesungguhnya kita sedang tidak mengindahkan perintah Tuhan. Bapak Ibu, di perjanjian lama di dalam Mazmur juga dikatakan pentingnya hidup saling mengasihi kan? Hidup rukun. Ingat Mazmur 133? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Betul? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Refnya gimana? Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggu dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah. Kehidupan, apa? Gimana? Serta memberikan anugerahnya, hidup selama-lamanya, ya kan? Ini sebuah perintah yang tentu saja sangat penting. Bukan hanya di dalam perjanjian lama. Bahkan ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid, perintah ini pun juga diberikan. Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga menjanjikan seorang penolong yang lain, yang akan menyertai kita untuk menghidupi arti hidup di dalam kerukunan dan saling mengasihi itu. Luar biasa bukan? Maka Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita,
seperti yang dikatakan John Calvin. Kristus adalah pelindung dari murid-muridnya selama ia tinggal di dunia ini. Dan setelah itu ia menyerahkan mereka kepada penjagaan dan perlindungan Allah Roh Kudus yang akan selalu menuntun hidup kita untuk hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Bapak Ibu, dari sini kita tahu benar bahwa ada pribadi Allah Roh Kudus yang tidak terlihat, yang senantiasa rindu untuk mengulurkan tangan menolong dan menyertai kita agar kita menjadi satu di dalam Kristus. Kalau Tuhan Yesus saja begitu tahu dan mengutamakan akan kesatuan di dalam kasih. Dan ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita bergereja. Masakah kita sebagai umatnya suka hidup di dalam percecokan, suka hidup di dalam gosip, suka hidup di dalam ngomongin orang, merendahkan orang? Tentu itu bukanlah sifat dari Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan sebuah cerita, yaitu seorang yang bernama Nebel Kuresi. Ya, dia di dalam bukunya yang berjudul Seeking Allah, Finding Jesus. Dia lahir dan dibesarkan dari keluarga Muslim, Bapak Ibu, yang sangat taat sekali. Kedua orang tuanya mengajarkan dia tentang agama yang mereka anut. Sejak kecil dia selalu bisa mematahkan argumen-argumen tentang kekristenan dari teman-teman sebayanya, karena dia sangat pandai sekali. Hingga suatu ketika dia kuliah dan berjumpa dengan seorang Kristen yang saleh, dan tentu saja ini adalah orang Kristen yang paham tentang kekristenan secara doktrinal, yang bernama David. Dia bertemu dengan David dalam sebuah tim debat, karena di kampus mereka ada lomba debat antar mahasiswa begitu. Nah, ketika dia berjumpa dengan David, dia banyak berbincang tentang perbedaan antara Muslim dan Kristen. Dia banyak ngobrol tentang hal itu. Sampai satu titik akhirnya si Nebel ini dia ingin mencari kebenaran. Dia mencoba membaca berbagai hal dan ingin menemukan mana sih sebenarnya dari kedua ini yang benar. Sampai akhirnya di satu titik semakin dia belajar, dia akhirnya menemukan Yesus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, singkat cerita, dia merasa harus menulis surat kepada orang tuanya. Inilah kata-kata yang dituliskan dia. Umi dan Abi, kasih kalian yang kekal abadi untukku. Bahkan ketika kalian merasa aku sudah berdosa pada kalian, hanyalah nomor kedua dibandingkan kasih Allah kepada anak-anaknya. Aku berdoa agar suatu hari kalian juga dapat mengenal kasih-Nya yang sungguh tak bersyarat itu, bahwa Dia sudah memberikan pengampunan kepada kita semua. Aku berdoa pada saat itu kalian mau menerima penebusan itu, sehingga kita bisa menjadi satu keluarga lagi. Aku mengasihi kalian dengan segenap hatiku. Bukankah dari cerita ini kita dapati bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, melampaui segala hal yang bisa mengubahkan hati setiap kita. Dan kasih yang sama itu bukankah telah kita terima di dalam kehidupan kita dan kemudian mengubahkan hatiku dan hatimu. Dan untuk mengubahkan hati kita ini, Allah harus turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk kita manusia berdosa. Maka kalau kemudian kita yang adalah para pengikut Kristus, ketika hidup kita tidak dipenuhi kasih Allah, yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang saling
menyakiti satu dengan yang lain. Kita akan menjadi orang-orang yang saling iri, yang saling dengki satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya percaya jemaat di gereja ini tidak seperti itu. Saya melihat ada kasih yang meluap di dalam hati setiap kita, yang harus diekspresikan dengan begitu baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu, kita sebagai para pengikut Kristus, kita harus menunjukkan bagaimana Kristus itu menghendaki setiap kita untuk hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam kesatuannya. Ingat, di awal tadi saya memberikan satu tugas untuk kita. Setelah ibadah, saya berharap Bapak Ibu untuk menjumpai orang yang mungkin selama ini tidak bertegur sapa, mungkin selama ini sedikit sekali berinteraksi dengan kita. Sampaikan salam, senyum, dan tanyakan kabar mereka. Ya. Dan ketahuilah bahwa Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam kesatuan.